Halo? Iya Bu, dari awal Bu. Iya Bu. Wow, baiklah. Dari awal Iya lagi Bu, ya. dari Oke. awal. Baik. Maaf. Kita ulangi lagi ya. Oke, makasih ya sudah diingatkan, Noni. Baik, saya ulangi lagi. Kita ini kalau di koordinat tabung itu akan ada 3 parameter yang harus diperhatikan, yaitu tinggi tabung, di mana dia bergerak di sumbu Z, ya. Dan yang kedua adalah jari-jari, nih jari-jari tabung, di mana simbolnya adalah rho, dia bergerak di permukaan XY, begitu ya. Dan yang ketiga adalah sudut. Nah, sudutnya itu ini, Pi, yang bergerak dari 0 ke 360, kembali lagi ke 0 gitu kan ya. Nah, sehingga untuk bisa memahami koordinat tabung, kita nanti juga harus bisa ingat lagi rumus dari jari-jari lingkaran gitu ya, keliling lingkaran, terus luas permukaan tabung, volume tabung gitu. Sehingga rumusan ini akan kita gunakan gitu nanti. Nah, kalau di vektor bukan hanya ada besaran skalar, tapi ada besaran besaran arah di sana. Sehingga rho, Z, dan P ini harus juga nanti dibersamai dengan unit vektor. Nah, unit vektornya yang menentukan besaran arah tentu serupa ya. Ada ARO, ada API, ada AZ. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi di sini, rho itu besaran yang unitnya adalah panjang. Jadi ini besaran panjang ya. Skalar tapi yang ngomongin tentang panjang. Terus tinggi tabung Z itu juga panjang. Nah, berbeda dengan Pi di sini, Pi karena dia sudut, jadi kalau kita disuruh tahu berapa nih panjang sisi sini gitu ya, sisi part ini, kita nggak bisa ngambil langsung besarnya adalah Pi, karena Pi itu adalah sudut, sehingga harus dikonversikan dulu ke perhitungan busur lingkaran. Nah, jadi nanti kalau kita disuruh tanya ya besarannya di sini berapa, besaran maksudnya panjang sisi sini ya, panjang sisi luar tabung berapa, tentu kita harus lihat berapa dp yang ada di sana, baru dibagikan dengan keseluruhan pi, ya kan, dikali dengan satu putaran penuh dari pi, dikalikan dengan rho-nya. Sehingga dapatnya, ini saling menghilangkan, dapatnya adalah rho dp, gitu. Atau kalau ini di awal, ya ini dicoret, jadinya dp kali rho, ya kan? Biar bagus, jadinya dipindah, hukum distributif, jadinya rho dp. Nah, jadi seperti itu. Kenapa di sini ada rho dp? Karena ini sebenarnya adalah perhitungan busur dari sisi terluar tabung. Gitu ya. Saya masih ada di sini ya? Masih Bu. Oke. Nah, sekarang kalau tabung itu dipotong sedikit gitu, dan kita harus bisa mengetahui berapa sih luas permukaan dari sisi yang terpotong ini. Luas permukaannya berarti ada banyak kan? Ada 1, 2, 3, 4, ada 8, ada 6 gitu ya. Ada yang bagian atas, bagian samping, samping belakang, ya kan? Samping kiri, samping kanan, seperti itu, dan bagian bawah. Nah, kita tentu kalau mau tahu luas permukaan ataupun volume, kita harus tahu dulu sisi-sisinya ini panjangnya berapa. Kayak rusuk dari tabung itu, bukan rusuk dari tabung ya, rusuk dari bagian tabung ini nih, panjangnya berapa. Nah, dari sana tentu ya kita cari, ya kan. Kalau kita punya satu part kecil seperti ini,
Nah, tinggal kita proyeksikan ke masing-masing sumbu. Ada yang ke sumbu Z, biar tahu selisih panjang antara yang bagian bawah ke bagian atas. Berapa sih tingginya gitu, berapa sih selisih tingginya. Dan dia adalah DZ. Terus kalau mau lihat yang sisi bawah sini, nah karena ini ada di permukaan XY, tentu kita harus lihat rho dan P-nya. Ya kan? Kalau yang kanan ini, yang ini, itu kita lihatnya dari P-nya, berarti di sini akan ada DP, akan ada perpindahan sudut dari titik pertama hingga ke titik kedua. Gitu kan, ada selisih sudut DP, dan harus dikalikan dengan rho dulu agar bisa dapat busurnya berapa. Nah, kemudian kalau yang dari sisi sini, ya, kalau anggap saja dari ujung ke sini adalah rho, berarti nanti dari titik rho ini ke ujung satunya lagi yang paling luar, berarti ada perpindahan atau ngomongnya ada selisih d rho, begitu. Oke, sekarang kita sudah dapat d rho, dz, dan rho dp, ya kan? Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita menghitung luas permukaannya. Kita perlu menghitung luas permukaannya dan volumenya. Nah, kalau kita sudah punya rusuk-rusuknya ini, sudah punya sisi-sisinya itu panjangnya berapa, tentu gampang aja. Luas permukaan yang biru, yang bagian atas, adalah d rho dikalikan rho dp. Ya kan? Jadi dapatnya rho dp rho d rho dp. Dari kalau lihat sisi sininya, nah sekarang kita lihat ini panjangnya berapa d rho, ini panjangnya berapa dz, ya tinggal dikalikan. Demikian pula yang ungu ya, yang paling luar dari tabung begitu. Dilihat sisi satunya berapa dz, satunya adalah rho dp, berarti luas permukaannya adalah rho dp dz. Dan untuk volumenya, ya tinggal dikalikan semua. Luas permukaan, ya kan, dikalikan dengan tingginya. Jadi, kalikan saja semuanya, dapatnya rho d rho dp dz. Begitu ya, kira-kiranya. Kemudian, yang perlu kita perhatikan di sini, koordinat silinder tentu akan nantinya harus bisa dengan mudahnya transformkan gitu ke koordinat rektangular. Demikian pula sebaliknya. Apakah ada hubungan antara koordinat tabung dengan koordinat rektangular? Nah, jawabannya ada. Nah, kalau kita lihat di sini tadi bahwa ada di tabung itu ada rho, ada pi, ada z. Nah, ternyata dengan memberikan apa ya, di sini pendekatan ya, kalau ketika tabungnya dipotong 4 begitu, dan kita sudah menetapkan misalnya ada titik tertentu yang namanya P ya, dan di sana kita bisa proyeksikan ternyata rho itu bisa dicari dengan mencari akar kuadrat dari X dan Y, di mana rho-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan pi? Pi-nya juga, ketika kita lihat pi-nya di sini, berarti adalah sudut ini, gitu ya. Dan kita bisa dapatkan dari tan min 1 Y per X. Kalau Z-nya adalah sama dengan yang di rektangular. Nah, ketika kita ingin mencari nilai X, Y, Z berdasarkan komponen dari koordinat tabung, ya tinggal X sama dengan rho cos pi, Y sama dengan rho sin pi, Z sama dengan Z. Begitu. Nah, kemudian di sini, nah kita bermain dengan yang namanya vektor, ya kan? Jadi, setelah kita paham tadi bahwa di koordinat tabung itu ada rho, pi, dan Z, nah kita harus kembalikan lagi nanti. Kalau di vektor X, Y, Z, di vektor rektangular ya, dia komponen penyusunnya adalah AX, AY, dan AZ.
Berarti kalau di koordinat tabung bagaimana? Kalau di koordinat tabung, vektor itu akan disusun oleh magnitude, kemudian arrow, ditambah magnitude AP, ditambah magnitude AZ. Dan arrow itu sama dengan vektor dikalikan arrow, ya kan? AP ya sama dengan vektor dikalikan AP. Nah, ini A-nya yang di sini nih, yang ini ya. Yang di sini juga yang ini ya, gitu. Jadi cara konversinya adalah seperti itu. Kalau kita punya yang vektor biasa di X, Y, Z, untuk mendapatkan arrow dan AP, ya kita tinggal kalikan vektor tersebut dengan unit vektor rho dan unit vektor P. Kemudian bisa aja lagi ya diturunkan menjadi seperti ini. Kalau kita mau mencari arrow adalah seperti ini, AP dan AZ. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah untuk menyelesaikan persamaan yang di kanan ini, kita harus lihat dot produk dari unit vektor yang ada di sistem koordinat silinder dan rektangular. Karena apa? Nanti kalau kita lihat ini ada perkalian unit vektor AX dan arrow kan? Berapa sih nilainya ini? Nah, kita lihat di tabel AX dan arrow gitu. Berarti ini akan menjadi cos P. Jadi nanti di sini adalah AX dikali cos P ditambah AY dikalikan. Nah, di sini AY dan arrow apa? AY dan arrow adalah sin P. Ininya sin P. Jadi AX kali cos P ditambah AY sin P. Begitu juga untuk yang AP dan AZ. Nah, tapi kalau AZ di sini ya karena AZ dikali AZ ya adalah 1 ya. Unit vektor kalau dikalikan dengan dirinya sendiri ya bernilai 1, maka AZ-nya akan tetap. Nah, ini ada contoh soal ya. Kita disuruh mentransformasikan vektor yang di rektangular menjadi vektor yang di koordinat silinder, di koordinat tabung begitu. Nah, tinggal bagaimana caranya? Caranya adalah karena di koordinat tabung yang berubah hanyalah X dan Y-nya, ya kan? X, Y-nya berubah jadi rho dan P, maka tinggal vektor ini dikalikan arrow, dan vektor ini juga dikalikan dengan AP untuk mendapatkan komponen rho dan P di koordinat silinder. Lalu apa yang dilakukan ya tinggal dimasukkan saja gitu ya. Di sini Y kan ambil dari sini, YAX dikalikan arrow min X AY dikalikan arrow itu. Dan ini sama dengan, nah tinggal kita lihat AX kali arrow tadi adalah cos P, AY kali arrow adalah sin P, kemudian dilakukan gitu ya, Y-nya adalah sama dengan bagaimana tadi, X-nya sama dengan berapa, lalu dimasukkan ke dalam. Jadi kayak Y itu kalau dikonversikan menjadi ini nih, rho dan P adalah seperti apa, gitu kan ya. Jadi nanti kalau mau mengerjakan ini harus di-copy ke sana, biar kita bisa lihat. Jadi nanti di sini Y-nya itu sama dengan apa? Y sama dengan rho sin P. X-nya bagaimana? X sama dengan rho cos P. Nah, kemudian ya diselesaikan, kemudian dihitung lagi untuk yang bagian P-nya, caranya sama ya. AX, AP, AY, AP ini dilihat di tabel dot tadi, dot produk, bernilai apa, lalu disubstitut Y dan X-nya berdasarkan koordinat tabung, lalu dikerjakan. Nah, kemudian hasilnya lalu disatukan lagi dalam format vektor gitu ya. Maka kita tahu kalau koordinat tabung itu vektornya terdiri dari unit vektor yang nilainya arrow, AP, dan AZ. Nah, arrow-nya setelah dihitung ternyata 0, ya sudah dinolkan.
apinya bernilai min pi, diselipkan di sana min rho api ditambahkan z az. Karena apa? Z-nya kan sama ya, jadi nggak usah dihitung. Nah, jadi ini caranya. Kalau kita mau mengubah koordinat rektangular menjadi koordinat silinder. Mudah ya caranya. Oke. Sekarang kita lanjut ke koordinat bola. Nah, kalau koordinat bola, halo, ini masih saya ada di sini ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau koordinat bola, kalau kita lihat, ya, serupa dengan yang tabung di bagian pi-nya. Di bagian rho-nya sebenarnya, ya kan? Ada radius juga di sana. Serupa. Tetapi yang berbeda apa? Kalau di koordinat tabung tadi, rho hanya bergerak di permukaan XY di sini. Kalau di bola kan dia 360 derajat ya, ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Sehingga ada tambahan parameter baru yang namanya theta. Karena rho yang tadi ditabung itu bisa bergerak ke atas dan bawah, ke ini, ke sumbu Z gitu ya, berdasarkan sudut theta. Nah, sehingga akan sedikit berubah di sana. Namun yang perlu diperhatikan adalah komponen pendukung koordinat bola ini adalah sudut theta yang bergerak di sumbu Z ke X kayaknya ya. Enggak juga sih, Z ini sebagai tumpuannya gitu. Dan sudut Pi di sana ya, yang berada di ini permukaan XY, jari-jari. Jari-jari itu bergerak bebas ya, yang penting referensinya ada di titik 000 gitu. Nah, kemudian dari 3 parameter ini, parameter R, Pi, dan theta, nah di sana kita harus ingat bahwa kita ngomongin vektor harus ada besaran arahnya. Besaran arahnya berarti sekarang berubah menjadi AP, AR, dan A theta. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini sama, kita cara goalnya adalah gimana kita ngitung luas permukaan dan volume dari sini, part kecil dari si bola ini, gitu ya. Nah, kemudian tentu ya harus kita lihat lagi tadi, kalau mau tahu luas permukaan, mau tahu volume, ya kita harus tahu rusuk-rusuk dari part kecil itu tuh berapa. Sisi-sisinya ini nih panjangnya berapa, gitu kan ya. Kita harus tahu panjangnya. Nah, masalah kita adalah kita sekarang nggak banyak bermain dengan panjang. Yang panjang di sini besarannya panjang hanya R saja. Yang Pi ini adalah besaran sudut, theta juga besaran sudut. Berarti apa? Berarti cara menghitung permukaan yang ada hubungannya dengan sudut-sudut ini harus dengan pendekatan yang busur tadi, ya kan? Busur lingkaran, atau kita harus kayak proyeksikan dia menurut rumus sin kostan gitu. Berdasarkan trigonometri begitu ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Dari part ini yang paling gampang tentu yang ada hubungannya dengan radius, dengan R, dengan jari-jari dari si bola itu. Kalau dari sini, dari referensi ke titik pertama dari potongan itu tuh kita anggap R, berarti kan selisih dari titik pertama ke titik terluar dari bola, kita sebut delta R gitu ya. Selisih panjang dari jari-jari bola tersebut. Nah, kemudian yang sisi sini, ya, sisi sini, itu sebenarnya mirip sama yang tabung tadi. Karena ada sudut theta di sana, di sini, ya. Sudut sini kan theta nih. Berarti kalau mau tahu luas yang di sini, bagaimana caranya? Ya tinggal theta dibagikan 360 misalnya gitu kan, dikali 360,
dikalikan dengan R, ya kan? Nah, sedangkan yang kita omongin di sini adalah selisih tetanya, d theta. Ini ke sini. Ini akan ada selisih theta gitu ya. Dan sehingga untuk mencari panjang dari permukaan yang kecil ini, kita tinggal kalikan saja R dengan d theta. Nah, ini serupa sama yang tadi rho dp. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sisi bawahnya? Nah, sisi bawahnya ini ternyata bisa dilihat di sini. Sisi bawahnya kan mirip ya. Ketika ini kita anggap P, berarti selisih dari titik pertama ke titik kedua, titik pertama ke titik selanjutnya adalah dp. Nah, sekarang yang masalah adalah bagaimana kita tahu panjang dari referensi, bukan dari referensi, tapi panjang yang dari ini ke sininya, gitu. Dari titik pertama ke titik kedua, tapi yang arahnya di R. Gitu. Apakah bisa kita ngambil semena-mena gitu ya, kita ambil langsung untuk R-nya? Nah, tidak bisa, karena di sana berlaku sudut ya, ada sudut-sudut tertentu yang harus diperhatikan. Sehingga apa? Panjang dari kayak dari sini ke sini itu adalah R sin theta. Karena itu hasil proyeksi jari-jari si bola terhadap sudut theta, dan sehingga di bagian bawahnya, di bagian yang kita perlukan di sini, itu tidak lagi R tapi adalah R sin theta. Nah, sehingga untuk mengetahui busurnya ya gampang saja, tinggal yang tadi lagi, dp dikalikan dengan panjang jari-jari yang di bawah sini. Nah, tapi jari-jarinya nilainya adalah R sin theta. Sehingga di sini, sisi ini panjangnya adalah R sin theta dp. Nah, sekarang kita sudah punya 3 komponen, dr, r d theta, dan R sin theta dp. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Sekarang kita tinggal cari luas permukaannya. Luas permukaannya ya. Permukaan sini, sini, sini. Kalau yang lainnya kan sama ya. Yang ini sama dengan yang belakang sini yang tidak terlihat. Bawah sama dengan yang kuning. Ungu sama dengan yang belakang. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ya, kita lihat masing-masing permukaan itu sisi-sisinya apa saja. Yang ini karena sisi satunya adalah dr dengan r d theta. Luas permukaannya ya tinggal dikalikan. R dr kali d theta. Nah, ini kan kalau kita lihat kali-kaliannya harusnya R d theta dr nih. Biar rapi, yang R itu dikelompokkan dengan yang R, theta dengan theta, pi dengan pi, gitu. Sehingga nanti jawabannya adalah seperti ini. R dr d theta. Nah, kemudian yang permukaan di atas itu adalah dr dikalikan R sin theta dp. Ya, dikalikan saja. Jadinya nanti harusnya R sin theta dr dp. Kemudian yang di sini ya, yang ungu, karena di sisi sini adalah busur yang terhadap sudut theta, sedangkan yang satunya adalah busur tapi terhadap sudut pi. Ya, makanya di sini sisinya adalah R d theta dan satunya R sin theta dp dikalikan jadi R kuadrat sin theta d theta dp. Dari sana kemudian kita juga bisa hitung volumenya, dan volumenya tinggal dikalikan semua ya. R d theta dikalikan R sin theta dp kalikan dr. Jadi nanti dapatnya R kuadrat sin theta dr, ya kan, karena R dekat dengan dr, baru d theta dan dp. Begitu ya. Dari sana kita juga bisa ubah-ubah dari koordinat bola ke koordinat rektangular. Dan caranya dari proyeksi tadi serupa sebenarnya. Namun di sini yang perlu diperhatikan X-nya, X karena dia yang bawah sini, dan dia sudah ada terpengaruh sudut theta, sehingga di sana permainannya adalah R sin theta di sini.
R sin theta. Cos-nya tetap cos pi. Y juga begitu. Ya, Y juga begitu. Jadi di sininya adalah R sin theta, karena sama kan proyeksinya ke bawah, dan dikalikan dengan sin pi. Lalu untuk Z-nya di sini, dia adalah R cos theta. Lalu untuk mengubahnya menjadi, maksudnya kalau dari kita punyanya nilai rektangular menjadi nilai-nilai yang ada di koordinat bola, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. R sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Theta sama dengan cos min 1 dari Z dibagi dengan R. Ya kan? Ini kan R toh. Dan pi-nya adalah tan min 1 dari Y per X. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi ya, jangan lupa dot produk dari unit vektornya akan berbeda. Karena kalau di bola ya sudutnya ada 2, tentu akhirnya perkalian sudutnya juga jadi banyak ya. Ada sin theta cos pi, sin theta sin pi, cos theta, dan kalau yang di sisi sini jadi cos ya. Dan di sini AZ dikali AP itu nilainya adalah 0. Karena dia perpendikular. Nah, terus nah, ini ada contoh lagi gitu. Ketika kita ingin menghitung vektor ya, medan. Nih, vektor field, medan vektor yang dimana kita ingin mengubah menjadi koordinat bola. Nah, terus gimana tuh caranya? Ya, kita tinggal lakukan, kita yang penting punya referensi yang ini, hitung-hitungan yang membantu kita ya, bahwa X itu sebenarnya adalah R sin theta cos pi, Y sama dengan R sin theta sin pi, Z sama dengan R cos theta. Jadi ini dipegang di sini, terus harusnya ada tabel dot product itu, ya kan? Dan kemudian ya tinggal kita ubah nilai yang rektangular ini masuk menjadi yang di sini. Menjadi nilai koordinat bola gitu. Nah, di sini ya, caranya untuk mengubah vektor kalau di rektangular menjadi komponen vektor di koordinat tabung ataupun bola, ya tinggal dikalikan dengan unit vektor yang kita ingin cari gitu. Karena ini ngomongin tentang koordinat bola, berarti ada R, ada theta, ada pi. Ya kan, nggak ada yang sama, sehingga semuanya harus dihitung. Ya tinggal vektor yang kita punya apa, yang di rektangular, dikalikan dengan unit vektor yang kita cari. Nah, karena nyarinya R ya, jadi dikalinya AR. Karena nyari theta, maka dicarinya theta. Nyari pi, dicarinya pi, gitu ya. Kemudian vektor G dikalikan AR sama dengan, kita masukkan si vektornya tadi, XZ per Y, kalikan AX kan, ini soalnya, sudah diketahui, dikalikan AR. Nah, nanti dilihat AX dikalikan AR itu berapa nilainya di tabel. Atau kita kalikan aja lah. Tunggu sebentar. Ini ya. Nah, gini, ya kan? AX kali AR itu berapa? AX AR itu sin theta cos pi. Maka di sini berubah jadi sin theta cos pi. Halo, saya masih di sini? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Baik. Terima kasih. Gitu ya. Nah, ini XZ Y sin theta cos pi. Gampang ambil di sini. Nah, sekarang yang kedua yang kita lihat, X, Z, Y itu berapa kalau berapa, maksudnya nilainya apa kalau dalam koordinat bola. Kita lihat di sini. X itu ternyata R sin theta cos pi,
Z-nya adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta sin P. Ya kan? Ya, dimasukkanlah di sini, dikali-kalikan. Yang dicoret bisa dicoret, yang nggak bisa dicoret ya biarkan gitu ya. Dan akhirnya nanti didapatkan nilai seperti berikut. Nah, sekarang untuk yang G theta adalah sama vektor rektangularnya dikalikan dengan A theta dengan unit vektor theta. Maka soalnya seperti apa ya kan di sini dikalikan dengan A theta, oke sama dengan nilai ini. Nah, sekarang lihat AX dan A theta itu berapa? AX dan A theta, cos theta, cos P. Cos theta, cos P. Nah, kemudian XZY-nya dimasukkan dari yang sini, maka didapat nilai ini. Demikian pula yang P. G, vektor G dikalikan dengan unit vektor P sama dengan, nah, XZ per Y, AX dot AP. Sama dengan XZ per Y min sin P. Nah, didapat dari mana ya? Karena AX kali AP itu sama dengan min sin P. Gitu ya. Sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Nah, kemudian apakah ini saja cukup? Jawabannya tentu tidak. Karena apa? Kita harus membentuk vektor format vektor yang lengkap. Di mana format vektor yang lengkap ada nilai besaran dikalikan dengan AR, ya kan? Nilai besaran dikalikan dengan A theta, nilai besaran dikalikan dengan API. Nih, AR, A theta, dan API. Maka ya ini semua disusun. Ini untuk GR-nya, ya kan? G kan sama dengan, harusnya, kalian tahu, ini karena cospi makanya jadi kayak ribet gitu ya. Atau mungkin, ya, saya tulis aja ya. Ini kan misalnya G. Itu sama dengan, aduh jelek sekali nih. Ya udah ya, mohon maklum. Nah ini GR dikalikan dengan, aduh jelek sekali ya, ini AR. Nah ini ditambah G theta, ya kan, dikali dengan A, ya udah jelek, nggak apa-apa, A theta, ditambah GP, ya kan, dikalikan dengan AP. Ini ingat yang ini adalah unit vektor, maka harus ada panahnya kalau kita nulisnya tidak di bold begitu. Nah, gitu. Dan nilai ini adalah besaran skalar. Ini besaran skalar, besaran skalar. Artinya apa? Ya nilainya adalah suatu nilai tertentu saja. Gitu ya. Ini nilai tertentu, nilai tertentu, nilai tertentu. Kalau yang ininya adalah nilai besaran arah. Gitu. Nah, jadi nanti disusun semua menurut persamaan yang bakunya. Lalu ya kalau ada yang bisa disederhanakan, maka akan didapatkan result seperti ini. Begitu kira-kiranya. Mudah ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian itu tadi ngomongin tentang koordinat tabung dan koordinat bola, ya kan? Nah, sekarang giliran kalian yang menghitung. Kira-kira bagaimana sih penyelesaian dari 3 latihan soal ini? Ketika kalian ternyata memiliki medan vektor F sama dengan 5AX. Gimana sih caranya ngubah ini menjadi komponen silinder, komponen tabung ya, dan komponen bola, itu gimana? Terus yang kedua, itu soal terkait, ya sama, ya, transformasi dari komponen di koordinat sistem 1 ke koordinat sistem lainnya. Itu yang kedua di sini. Kalau yang A itu ini untuk koordinat bola, ya, ada R, theta, dan P. Kalau yang B itu dari rektangularnya,
Dan kalau yang C itu dari koordinat silinder. Karena ada rho, ada pi, ada z. Jadi ini nilai-nilainya, kalian susun AX-nya berapa. Gitu. Dan ini untuk ubahlah D yang dari rektangular menjadi koordinat tabung dan koordinat bola. Gitu ya. Jadi saya mungkin silahkan bisa dikerjakan sekarang. Kira-kira selesai nggak kalau ini sampai jam 9? Gimana rekan-rekan semua? Kalau saya nggak paham ya, maunya kita ngerjakan semua tiga-tiganya atau dari 10 kelompok, 3 ngerjakan yang nomor 1, 2 ngerjakan yang nomor, maksudnya 3 lainnya ngerjain yang nomor 2, sisanya ngerjain yang nomor 3. Apa mau seperti itu? Atau semuanya mengerjakan 1, 2, 3? Gimana? Saya tawarkan kembali. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Kalau dari saya belum. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, berarti bisa dikerjakan ya. Gimana? Mau satu kelompok ngerjain tiga-tiganya, apa dari 10 kelompok dikeroyok ngerjain tiga-tiganya? Izin menjawab, Bu. Silakan. Gerakan Awasya dan Sorombian di 04191062. Kalau dari saya, mending dibagi aja, Bu. Karena takutnya waktunya nggak sempat kan. Jadi misalnya nomor 1 berapa kelompok yang ngerjain, nomor 2, nomor 3. Gitu, Bu. Terima kasih. Lainnya setuju? Setuju. Oke. Ya udah, gitu aja kali ya. Nanti kan kita punya 10 kelompok, kelompok 1 sampai 3. Langsung gitu aja ya, saya aja bagi gitu ya. Gimana? Apa mau dibagi lagi kalian sendiri? Omar mau ngasih masukan kah? Tidak, Bu. Tadi kepencet. Oh, oke, kepencet. Sip. Ya udah, gitu aja ya. Nomor 1 dikerjain kelompok 1 sampai 3. Nomor 2 dikerjain kelompok 4 sampai kelompok 6. Nomor 3 di kelompok 7 sampai 10. Oke? Nanti tolong dikerjakan. Oke, ada paham ya? Gak ada masalah ya, yang masalah ngerjainnya kan? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Ya udah gitu aja. Jadi tolong digunakan waktunya ini untuk mengerjakan soal tersebut. Nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Sambil kita mulai masuk ke yang medan energi dan potensial, yang benar-benar hukum Coulomb, yang benar-benar ke medan elektromagnetiknya gitu. Tapi kita memang harus tahu dulu cara untuk mentransformasikan dari masing-masing koordinat itu untuk mendukung pemahaman kita nanti. Itu ya. Jadi tolong dikerjakan dan nanti saya bukakan untuk link pengumpulannya. Kita bahas lagi nanti minggu depan. Oke, rekan-rekan semua? Oh ya, Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Omar 041965. Jadi ini dibuat PowerPoint lagi ya, Bu? Iya, ngerjainnya begitu. Oke, Bu. Oke, gitu aja. Jadi kan enak ya kalau PowerPoint kan bisa langsung ditampilkan gitu. Tapi kalau pengennya di Word juga ya nggak apa-apa sih. Yang mana yang nyaman lah dan bisa dipahami gitu. Oke, rekan-rekan tidak berlama-lama lagi, silahkan dikerjakan. Ada waktu 40 menit ya. Selamat mengerjakan dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya tinggal dulu ya. Itu aja ya, dikerjakan berkelompok, silahkan. Bu. Yuk, ya udah saya tutup berarti perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu.